Katarsis berikutnya, kali ini ingin curhat terkait pembelajaran bahasa daerah, yang mana anak-anak saya ini di daerah Depok ya, Jawa Barat, itu belajar bahasa Sunda dari kemungkinan dari kelas 1 SD kali ya, sampai sekarang SMP masih saja belajar di sekolah yang berbeda, padahal sementara orang tuanya bukan orang Sunda. Mohon maaf nih, bukan mendiskreditkan orang Sunda, tapi kita coba berpikir ya, mereka belajar tuh buat apa? Tidak pernah praktek juga, setelah belajar juga seperti lupa gitu. Saya benar-benar nggak habis pikir kenapa. Ya oke, begini, mungkin untuk melestarikan budaya, kearifan lokal dan sebagainya, tapi nggak seperti ini juga gitu. Sekarang fungsinya apa? Itu coba pertanyaan. Apakah mereka praktek nantinya? Apakah mereka ketemu-temu orang Sunda? Ya sejauh ini tidak pernah. Dan orang tuanya bukan orang Sunda. Pada saat orang tuanya pulang ke daerah kami, saya dari Solo, Jawa Tengah, istri saya dari Toraja, tentu saja mereka akan bertemu orang-orang yang bicara bahasa daerah kami masing-masing, dan mereka sama sekali tidak tahu gitu loh. Maksudnya, andaikan sekolah membantu, anggap aja pembelajaran bahasa daerah itu diberikan kepada anak sesuai dengan bahasa daerah dari orang tuanya, ini kan akan lebih efektif, lebih terpakai gitu. Kalau kita bicara terkait belajar kebudayaan, ini cari sesuatu yang lebih terpakai, bukan belajar yang tampak sia-sia. Mohon maaf nih, tapi benar-benar ini menggemaskan sekali. Belajar tentang budaya yang lebih luas gitu ya. Tidak belajar bahasa daerah di mana orang tuanya bukan berasal dari daerah tersebut, yang kemungkinan besar tidak terpakai. Nah, ini salah satu hal yang membagongkan, menggemaskan sekali. Dan ini curhatan saya, dan silakan rekan belajar kalau melihat video ini bisa berkomentar. Oke, solusinya gini. Kita bisa belajar bahasa daerah masing-masing orang tua dengan cara pembelajaran mandiri dengan pendampingan. Ini salah satu konsep di rumah belajar bersama. Jadi konten-konten itu konten-konten digital itu kan banyak. Jadi bagaimana konten digital itu dapat diberikan kepada siswa, yang mana pendampingannya akan berupa hybrid juga. Pokoknya ada konsep-konsep yang bisa dilaksanakan, yang bisa efektif dan melaksanakan pembelajaran itu secara berdiferensiasi. Ini salah satu yang sangat bisa dilakukan, tapi ternyata belum dilakukan selama yang saya tahu. Sehingga pembelajaran bahasa daerah seperti bahasa Sunda ini untuk anak saya yang bukan dari suku Sunda, yang tidak terpakai sejauh ini, itu terjadi dan menghabiskan waktu. Aduh, menyedihkan sekali, menggemaskan. Oke, silakan berkomentar bila melihat video ini. Kiranya bermanfaat. Terus semangat, merdeka, maju, berdaya.